teman-teman sahabat Sora, selamat datang di podcast Sosiologi Ruang Asa. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang santai mengenai perjalanan semasa menjadi mahasiswa, mulai dari awal masuk kuliah, prosesnya, hingga berhasil dinyatakan lulus dan mendapat gelar sarjana. Setiap mahasiswa tentunya memiliki tantangan dan pengalaman yang berbeda-beda. Ada juga pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil dari proses tersebut. Nah, pada hari ini kita sudah bersama Kak Zaza yang akan berbagi cerita tentang pengalamannya selama menjadi mahasiswa. Semoga cerita ini dapat menjadi gambaran dan inspirasi bagi kita semua. Halo Kak Zaza. Halo Tias. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai lebih jauh, boleh dong Kak Zaza memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Perkenalkan ya teman-teman semua. Nama saya Nur Faizatun Nisa, biasa dipanggil Zaza. Jadi saya ini mahasiswa sosiologi angkatan 2022. Oke, boleh tahu dong Kak, waktu pertama kali masuk kuliah apa sih yang Kakak bayangkan tentang sosiologi? Oke, jadi kita tarik mundur dulu sebelum masuk ke dunia perkuliahan ya. Jadi waktu itu saya SMA kan ngambil jurusan sosial kebetulan, jadi jurusan IPS. Nah, karena memang ketika masuk kuliah itu supaya peluang masuk ke dunia kuliah lewat jalur SNBT waktu itu ya, jurusan rapot itu besar. Jadi saya memang mencari jurusan yang sekiranya itu sejalur dengan jurusan IPS saya. Nah, jadi kebetulan waktu itu karena orang tua menargetkan untuk kuliah di dalam daerah saja. Jadi saya memilih UBB waktu itu. Nah, kebetulan jurusan yang menurut saya itu potensial dan besar peluangnya untuk saya lulus dengan jalur SNBT waktu itu adalah sosiologi. Jadi memang pilihan pertama saya itu jatuh di sosiologi. Yang sebenarnya saya belum punya gambaran apapun sih tentang sosiologi itu seperti apa. Cuman memang waktu kuliah kan sempat juga dapat mata pelajaran sosiologi. Jadi ada sedikit gambaran lah tentang sosiologi itu belajar apa. Memang satu kunci yang saya ingat tentang sosiologi dari awal daftar di akun SNBT itu adalah sosiologi itu tentang masyarakat. Jadi memang ketika saya memilih sosiologi artinya saya akan mempelajari masyarakat di sekitar saya seperti itu. Dan memang alhamdulillah ada dukungan juga dari orang tua untuk mengambil jurusan sosiologi. Oke. Selama kita dari SMA hingga masuk ke masa perkuliahan kan tentunya kita ada masa adaptasi itu kan ya. Oke, selama masa adaptasi pasti banyak tuh rintangan-rintangan dari teman-teman sekitar, penolakan atau penerimaan. Nah, menurut Kak Zaza sendiri selama yang Kakak Zaza rasakan, tantangan terbesar apa sih selama kita masa adaptasi? Oke, tentu pertama kali waktu masuk kuliah ada banyak sekali ya teman-teman yang berbeda yang kita temukan di kelas. Nah, jadi kalau saya pribadi, tantangan terbesar saya itu adalah beradaptasi dengan teman-teman yang punya background yang berbeda, kemudian punya cara atau tujuan kuliah yang berbeda. Saya ingat seperti ini. Jadi teman saya waktu di semester 7 kemarin, kita kan ada kumpul nih di kos salah seorang teman. Nah, ketika saya duduk berkumpul bersama mereka pada akhirnya jujur gitu kan, blak-blakan karena memang kita sudah hampir 3 tahun lebih berteman dan akhirnya mereka jujur. Ternyata mereka ingat gitu kan, waktu pertama kali saya masuk kuliah dan bertemu mereka, ada first impression yang cukup unik kata mereka. Dan sampai sekarang mereka merasa bahwa itulah keunikan saya yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain. Keunikan itu adalah ketika saya pertama kali masuk kuliah, waktu itu kan di pertemuan kedua kita sudah sering nih dapat tugas, dapat tugas di pertemuan kedua kan, dapat tugas presentasi kebetulan. Jadi ketika presentasi saya selalu bertanya. Selain bertanya, ketika saya presentasi, saya orang yang paling kuat, yang paling besar suaranya di kelas. Ketika presentasi itu paling duluan maju. Ya, sementara anggota yang lain belum maju. Saya paling duluan maju, kemudian saya yang membuka, saya yang menutup, dan saya lah yang paling banyak menjelaskan ke teman-teman tanpa melihat HP. Jadi memang teman-teman itu ingat bahwa saya ini orangnya yang berani seperti itu. Berani, kemudian tidak malu, dan mungkin ya sedikit penutup seperti itu. Karena ketika saya masuk kelas, saya selalu duduk di paling depan. Karena memang teman-teman di belakang kan. Nah, ketika teman-teman di belakang, saya tidak menoleh. Jadi memang kata teman-teman saya itu dingin orangnya gitu kan. Padahal sebenarnya enggak, karena kebetulan saja. Karena ketika saya datang, saya duduk di kursi paling depan dan fokus ke depan, tidak melihat ke belakang seperti itu. Jadi itulah first impression yang cukup unik kata teman-teman saya seperti itu. Misterius banget berarti anaknya ya. Serius ya, benar sekali. Oke, untuk ngomong-ngomong tentang mata kuliah nih, tentang presentasi tadi, kan kita dari semester 1 sampai semester 6 nih batas kita mendapat kelas dari mata kuliah. Ya. Ada nggak sih mata kuliah yang menurut kakak, oh ini susah banget nih, sulit tantangannya gitu? Mata kuliah ada nggak sih?
Tentu ada sebenarnya ya. Di antara banyaknya mata kuliah, menurut saya ada satu jenis mata kuliah yang setiap semester itu pasti ada, tapi tidak, maksudnya dari semester 3 ya kalau nggak salah itu ada, itu adalah teori sosiologi. Jadi bagi saya mata kuliah yang paling susah untuk saya pahami adalah teori sosiologi. Karena memang banyak kan teori sosiologi Mana 2 semester ya Kak? Betul sekali. Mana ketika disuruh beli buku, kita dan teman-teman mencoba membaca buku, tapi sayangnya bahasa yang buku itu tulis itu tinggi banget. Iya, Jadi saya sering nih diskusi dengan teman-teman, kamu paham nggak ini? Paham nggak yang ini? Enggak ada yang paham gitu kan. Termasuk saya sendiri gitu kan, nggak paham. Dan malahan teman tuh bilang, rasa enggak sih Zah, ketika kamu baca buku ini rasanya nyucuk-nyucuk di kepala. Iya benar-benar. Rasanya kayak kepala itu ada paku yang nyucuk-nyucuk gitu kan. Karena saking nggak pahamnya apa sih maksud konteks teori ini gitu. Jadi memang di antara banyaknya mata kuliah yang paling susah itu menurut saya itu teori sosiologi. Tapi Kak, kalau ngomong sulit untuk memahami bahasanya, pernah gak sih ngajak dosen untuk diskusi? Asik gak sih kalau ngajak dosen diskusi? Oke, sebenarnya kalau saya pribadi sukanya diskusi sebenarnya. Jadi memang ketika di ruang kelas itu kan dosen kan paling suka nih kalau ada mahasiswa yang bertanya. Yeah. Nah kebetulan karena saya ini orangnya penasaran, sering bertanya gitu kan, akhirnya muncullah diskusi. Memang awalnya saya yang mancing gitu kan, Pak ini maksudnya apa? Nah kemudian nanti bapak atau ibu dosen bakal ngelempar nih ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain mau nggak mau ikut nyemplung ke dalam diskusi yang tadi kita mulai seperti itu. Jadi dosennya cukup membuka peluang untuk mahasiswa berani bertanya ya. Iya. Dan mahasiswanya pun tertarik, terpancing untuk bertanya. Iya betul sekali. Itu pasti jadi momen yang indah banget ya, karena bisa mancing teman-teman untuk berani bertanya. Kemudian ada nggak sih atau pengalaman lain yang kakak tuh terkesan banget sampai sekarang gitu? Sebenarnya kalau pengalaman yang berkesan cukup banyak sebenarnya ya, apalagi di ruang kelas. Karena memang setelah kita masuk ke semester 7 di mana kita nggak sering lagi ketemu teman-teman di kelas, tentu kita rindu dengan suasana di kelas. Apalagi suasana ketika terjadi ruang dialog antara kita dengan teman yang sedang presentasi ataupun kita dengan dosen-dosen di kelas. Itu momen yang paling berkesan dan sekarang saya rindu momen tersebut seperti itu. Momen yang nggak bisa diulang ya Kak ya? Nggak bisa diulangi lagi. Oke, ngomong-ngomong nih, kakak kan udah semester atas nih kan ya, Yeah. udah bahkan udah selesai sidang skripsi ya. Iya. Pasti banyak banget tantangan, rintangan yang dilewati. Pernah nggak sih terbesit gitu, ingin nyerah aja gitu, karena ini sulit banget revisi ini itu nyerah aja gitu. Pernah nggak sih Kak? Oke, sebenarnya kalau untuk nyerah itu nggak pernah ya. Cuman seringnya gerutu sih, mengeluh gitu Ngomel-ngomel kan. Iya, ngomel-ngomel lah kalau di rumah gitu kan. Kenapa ini susah banget, tugasnya kok belum selesai, padahal bentar lagi mau deadline seperti itu. Tapi kalau menyerah sih belum ada sejauh ini. Karena memang ketika saya memberanikan diri ya untuk masuk ke dunia perkuliahan, kita daftar kuliah, tentu ada banyak tanggung jawab, harapan, impian, baik diri kita sendiri, keluarga kita, maupun para dosen-dosen di sini gitu. Jadi menurut saya ketika dapat tugas ataupun mengerjakan skripsi yang memang pilihan kita, seperti itu kan, karena skripsi itu kan kita sendiri yang menentukan judulnya, menentukan arah kita mau neliti tentang apa. Jadi ketika itu susah, harusnya kita tidak boleh menyerah, seperti itu. Iya, supaya kita semangat terus kan pasti kita butuh dukungan kan. Ya. Untuk Kak Zaza sendiri, menurut kakak nih, lingkungan kakak tadi kampus atau lingkungan sosial di sekitar rumah dan atau dimanapun itu, menurut kakak mereka mendukung nggak sih untuk kakak semangat terus gitu? Iya, kalau untuk di lingkungan rumah tentu saya mendapatkan dukungan yang penuh gitu kan. Syukurnya orang tua maupun adik-adik itu support gitu. Jadi ketika saya sedang menghadapi masa ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, itu biasanya mereka akan mulai beradaptasi. Misalnya tidak terlalu berisik seperti itu. Nah kemudian kalau untuk di lingkungan kampus itu mendukung. Syukurnya saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik seperti itu. Saya punya teman-teman yang dekat gitu kan, sehingga ketika ada momen-momen sulit ataupun tugas yang tidak saya mengerti, saya bisa berdiskusi dengan mereka. Jadi memang ketika kita masuk ke dunia perkuliahan, kita tuh penting banget punya teman dekat seperti itu. Jangan kita itu sendiri. Karena kenapa? Ketika kita misalnya dapat tugas kelompok, maka yang menjadi backingan pertama kita adalah teman-teman terdekat kita seperti itu. Karena saya pribadi punya pengalaman di kelas saya itu ada 2 orang teman yang dimana mereka itu kan nggak punya teman dekat seperti itu. Jadi ketika mereka dapat tugas kelompok, biasanya mereka itu akan menjadi opsi terakhir bagi teman-teman yang lainnya seperti itu. Ya. Jadi relasi kita juga cukup
cukup berpengaruh banget ya dalam Iya. dunia perkuliahan Betul sekali. maupun dari dalam dunia luar. Ya, saya juga merasakan sih Kak yang nggak punya cukup banyak teman dekat tuh susah banget ketika dosen nyuruh, apalagi kelompoknya milih sendiri. Waduh, Nah, iya. takut tuh gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang skripsi nih Kak, itu kan hal yang setidaknya ditakuti oleh banyak mahasiswa gitu. Boleh dong bagi pengalaman tentang perjalanan menulis skripsi dari awal hingga akhirnya sidang. Oke, nah menarik kalau dari pengalaman saya pribadi ya, saya itu ketika tahu bahwa bisa mendaftar judul itu di semester 6, jadi saya itu udah ancang-ancang nih di akhir semester 5, sudah ancang-ancang untuk mempersiapkan, memikirkan lah pertama kali kira-kira topik apa yang nantinya akan saya bawa ketika saya mengusulkan sebuah judul kepada dosen seperti itu. Nah jadi kebetulan waktu itu kan di awal tahun 2025 sedang ada tren nih. Tren kabur aja dulu kan waktu itu. Oh ya. iya, Kan? iya, Nah, iya. sedang trending. Nah, kebetulan karena memang waktu itu qadarullah kan saya kan waktu itu kan ada mengalami sedikit kecelakaan. Jadi saya tuh berpikir saya mau mencari sebuah penelitian yang sekiranya itu bisa memudahkan saya. Nah, karena memang waktu itu saya agak sulit untuk berkendara. Ya, mobilisasinya terbatas sehingga saya memikirkan kira-kira ada nggak metode penelitian yang nggak perlu membuat saya itu harus jauh-jauh ngambil data. Ya. Nah kebetulan waktu itu saya sudah terpapar oleh namanya metode etnografi. Nah dari situlah akhirnya saya mencoba menggunakan metode baru dan juga kebetulan topik yang ingin saya angkat itu adalah topik yang sedang hangat waktu itu di tahun 2025. Nah akhirnya saya cepat-cepat nulis borang ya kalau nyebutnya gitu. Ya, untuk borang. form V1 kan borang. Nah ketika saya sudah menyelesaikan form V1 waktu itu di liburan semester seperti itu. Nah kemudian ketika masuk di awal Maret saya sudah mengajukan borang. Seperti itu. Jadi saya di angkatan saya adalah orang pertama kali yang mengajukan borang Wow. kepada koor prodi waktu itu ya. Jadi teman-teman yang lain tuh pada masih mikir kira mau judul apa, saya sudah ngajuin seperti itu. Karena memang target saya semakin saya cepat ngaju, maka semakin cepat pula saya itu ketahuan ACC atau tidaknya. Iya. Nah, setelah borangnya ternyata di ACC dengan sekali pengajuan, sekali ya. pengajuan, syukurnya langsung di ACC. Nah, itu memudahkan saya kan untuk langsung masuk ke tahap penulisan proposal. Nah, ketika penulisan proposal itu saya targetkan gitu kan, kalau bisa kurang dari 1 bulan 3 bab itu selesai. Sebenarnya mudah kok menulis proposal itu mudah. Karena kan cuma 3 bab ya. Dan juga kalau proposal itu kan kita nggak perlu ngambil data kemana-mana, cukup beli buku misalnya yang sekiranya kita butuhkan. Nah, setelah saya menulis proposal, baru saya bimbingan. Nah, bimbingannya itu sebenarnya agak sedikit terkendala karena memang waktu itu kan bulan puasa, ada bulan puasa. Jadi kan memang terpotong libur puasa lumayan seperti itu. Nah, setelah itu fokus ke KLK. Nah, dari KLK cukup lumayan vakum dari proposal tadi. Nah, setelah selesai KLK, akhirnya saya bimbingan lagi tidak banyak. Nah, akhirnya di September 2025 kemarin sempro sidang proposal. Dan saya adalah orang pertama yang sidang proposal di angkatan. Baru nanti yang teman-teman yang lain menyusul. Seperti Wow. itu. Mantap. Itu dari sempro hingga kakak jadi masuk boleh sidang skripsi itu berapa lama Kak kalau boleh tahu targetnya? Oke, sebenarnya kalau target itu targetnya awalnya Februari itu sidang seperti itu. Cuman karena saya pribadi itu memilih untuk tanda kutip ya liburan dulu. Jadi kan September saya sempro. Ya, cuman karena waktu itu masih tahap KLK, ya penyelesaian KLK, banyak sekali laporan-laporan yang perlu kita buat kan. Nah, pada akhirnya saya memilih untuk fokus ke KLK terlebih dahulu. Jadi kurang lebih 3 bulan saya libur. Libur dari skripsi seperti itu. Cuti. Iya, cuti dulu. Nah, ketika di Desember kita kan terakhir kali KLK itu November. Nah, ketika penutupan di November selesai, maka barulah di Desember awal saya fokus ke penelitian. Seperti itu. Oke, kakak kan sudah sampai sidang skripsi nih. Iya. Sudah melewati banyak tantangan. Sudah pantang menyerah banget dari tantangan yang membuat banyak sekali yang membuat ingin menyerah banget gitu kan. Gimana perasaan kakak ketika dinyatakan, oke kamu bagus nih tulisan kamu lulus nih sidang skripsi, tolong lanjut revisi. Apa perasaannya Kak? Tentu senang sekali ya, karena memang bagi saya itu ketika sidang skripsi itu kan sebuah momok yang cukup menakutkan. Karena berdasarkan paparan informasi dari kakak tingkat itu ngerasa bahwa skripsi itu agak lumayan susah dibandingkan dengan proposal seperti itu. Jadi hal yang pertama kali tergambarkan sebelum saya benar-benar sidang skripsi adalah sidang skripsi itu susah, sidang skripsi itu menakutkan, nanti ada potensi tidak lulus skripsinya seperti itu. Jadi saya pun sebenarnya ada sedikit ketakutan seperti itu. Tetapi alhamdulillah ketika saya mengalaminya sendiri ternyata tidak semenakutkan itu.
dan malahan lebih banyak yang diluluskan daripada yang tidak diluluskan seperti itu. Ya sih, kita lihat-lihat dari pengalaman orang tuh sidang skripsi itu menakutkan banget kan. Iya. Apalagi kita tertutup, nggak kayak sempro kan bisa dilihat banyak orang gitu kan. Betul sekali. Oke, banyak banget pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari pengalaman Kak Zaza. Tentunya jangan pantang menyerah. Betul sekali. Apapun tantangannya ya Kak ya, Iya. mau lingkungan kita mendukung ataupun enggak, kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita susah, kita juga yang susah. Kita berhasil, semua orang juga ikut mendukung kita. Oke, terakhir nih Kak Zaza, punya pesan atau apa enggak untuk adik-adik tingkat nih, apalagi tentang skripsi itu? Oke, sebenarnya kalau untuk pesan ada beberapa hal sih yang ingin saya sampaikan gitu kan, terkait dengan awal memulai kuliah. Saya rasa bahwa apa yang setelah saya implementasikan di ruang kelas itu bermanfaat untuk banyak orang. Jadi pertama, ketika teman-teman terkhusus mahasiswa sosiologi ini, baiknya kalian itu aktif di kelas, sangat-sangat aktif malahan. Karena dosen-dosen kita ya di sosiologi UB itu menyukai orang-orang yang sering mengajukan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan. Betul. Baik yang diajukan oleh mahasiswa ataupun yang diajukan oleh dosen, seperti itu. Karena jujur menurut saya pribadi ya, saya bisa mempertahankan nilai A itu karena saya aktif bertanya. Sebenarnya ketika saya duduk untuk melaksanakan atau mengerjakan ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, saya itu sebenarnya enggak yang terlalu menguasai amat materi-materi yang diujikan sebenarnya. Tetapi karena memang saya aktif di kelas, jadi mungkin itu yang membantu akhirnya mendongkrak nilai saya di UAS dan UTS. Nah, sehingga nilai akhirnya bisa menjadi A. Nah, selain itu buat teman-teman semuanya, kalau bisa ketika teman-teman mendapatkan tugas itu dikerjakan secepatnya, jangan menunggu H-1 deadline ya, karena kebanyakan mahasiswa kita itu menunda-nunda ya Kak. menunda terus sehingga ketika hampir mencapai deadline-nya mereka stres karena banyak teman-teman saya itu begaduh gitu kan di grup WA, susah banget nih tugas, kenapa deadline-nya hampir deket gitu kan, pengen minta pengajuan pengunduran waktu kan nggak bisa lagi. Iya. Nah, makanya ada baiknya ketika dapat tugas itu luangkanlah waktu untuk mengerjakan di hari itu atau minimal besoknya, jangan pas udah mepet H-1 seperti itu. Nah, dan juga terkait dengan skripsi, sebenarnya kita kan sebenarnya ketika ngaju skripsi itu kan udah di semester 7 ya, dimana waktu luang kita tuh banyak banget. Kita nggak masuk kelas lagi, kita nggak dapat tugas kayak mahasiswa pada umumnya. Gitu. Nah, sehingga peluang kita untuk mengerjakan mengerjakan proposal itu banyak banget gitu kan. Jadi kita harus pandai juga nih memprioritaskan waktu kita. Jadi kalau dulu prioritas kita adalah main misalnya selain belajar di kelas, nah sekarang prioritas kita dibalik, belajar dulu untuk persiapan skripsi, persiapan proposal baru main, seperti itu. Jadi itulah yang nantinya bisa membantu teman-teman untuk bisa cepat berproses. Intinya kita harus punya target ya kan Kak, kita harus punya target dari sebulan nih kita harus selesai apapun yang terjadi, setidaknya minimal setengah lah Kak ya. Iya, betul sekali. Oke nih Kak, pernah nggak sih Kakak dapat pengalaman tentang omongan-omongan orang, apalagi nih waktu dulu awal-awal masuk menjadi mahasiswa, kamu jurusan apa? Sosiologi. Apa itu sosiologi? Ya, studi tentang masyarakat, tentang budaya gitu. Apa sih pekerjaan sosiologi gitu kan? Itu kan pasti sosiologi itu rata-rata nih ya, orang-orang tuh pasti dengannya psikologi, padahal itu sangat-sangat berbeda jauh ya sosiologi dengan psikologi. Dan mohon maaf nih, rata-rata sosiologi itu sering diremehin nih Kak gitu. Gimana sih tanggapan Kakak? Oke, terkait kalau misalnya orang-orang nanya sosiologi itu apa, kalau di lingkungan saya ya itu tahu gitu kalau di lingkungan saya. Jadi saya belum menemukan sih ada pertanyaan yang menyamakan antara sosiologi dan psikologi. Tapi kan setiap orang punya lingkungan yang berbeda ya, konteks yang berbeda juga. Nah, kemudian kalau misalnya saya pernah dapat pertanyaan, nanti setelah kuliah jadi apa, kerja apa sosiologi, itu memang sebenarnya pertanyaan yang membingungkan. Nah, jujur kalau saya pribadi, saya hanya menjawab secara formalitas saja bahwa memang sosiologi ini sebenarnya dibutuhkan di banyak ruang-ruang publik seperti itu. Jadi kita bisa saja bekerja di sektor pemerintahan, bisa juga di sektor layanan umum misalnya kan, seperti itu. Nah, jadi ketika mendapatkan pertanyaan itu saya jawab saja secara formalitas seperti itu tadi. Walaupun memang ketika nanti beneran keluar dari dunia perkuliahan tentu kita punya tujuan masing-masing yang mungkin berbeda seperti itu, tidak linear dengan jurusan yang kita ambil. Oke, terima kasih banyak Kak Zaza atas pengalaman dan cerita-cerita menariknya. Semoga dapat memberikan gambaran serta inspirasi bagi kami semua. Saya sebagai host juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal sesi hingga akhir sesi pada hari ini. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas.